Hmm, aku mau telepon Kak Nomi ah. Halo, Halo kakak, ini aku Tommy. Apa kabar kak? oh Tommy, baik. Kabar kamu gimana? Baik kak. Kak, maaf ya sudah ganggu kakak. Habisnya aku kangen banget nih. Kangen ketemu kakak sekolah minggu yang lain juga. Kangen ketemu teman-teman juga. Wah, sama. Kakak sekolah minggu di sini juga kangen sama Tommy, sama teman-teman di rumah. Makanya kita bikin ibadah sekolah minggu online dan komsel online supaya bisa mengobati kangen semuanya. Oh, gitu ya kak. Jadi di ibadah online kita bisa ketemu kakak sekolah minggu. Di komsel juga. Iya, bisa ketemu lewat layar HP, komputer, atau laptop. Jadi bisa ketemu sama kakak-kakaknya dan teman-teman di rumah. Sally juga ikut sekolah minggu online loh kemarin. Wah, berarti aku juga ikutan deh. Sally udah duluan. Pantes aja dia senang kalau hari Minggu. Iya, yuk siap-siap ya kamu. Kita ibadah bersama teman-teman yang lainnya. Jam 8 pagi ya. Oke kakak, aku siap-siap dulu ya. Bye-bye. Bye. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, berpimpin, bernuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bumiin, langitin supaya tangannya semua bisa kita nila. Tapi aku Tuhan pelihara, walau pada yang kejar, banjir beranda datang, gempa bumi yang hebat, tapi aku Tuhan pelihara. Dia nama ada nadala, lele rasap, lele mi, lele api, dia luati, lele hebik, Tuhan dekati. Dia nama ada nadala, lele sapik, lele mi, lele api, dia luati. Mari seperti Tuhan dekati. Nyonya istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam berata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang.
kakinya pendek. Haleluya, Tuhan masanya kuasa. Haleluya, Tuhan kuasa. Ayo adik-adik di rumah, semuanya sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah pada pagi hari ini. Kami bersama-sama mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji nama Tuhan. Oh, sukacitaku para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku para pam-pam ku temukan juru sama. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Para pam-pam. Ya. Oh, sukacitaku para pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku para pam-pam ku temukan juru sama. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku.
firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarkan puji-pujian kami ini boleh mengharumkan nama-Mu. Sebentar juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tolong ya Tuhan, kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu, biar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, siapa nih yang hari ini udah gak sabar mau dengar cerita firman Tuhannya? Oh ya? Oh, semuanya sudah gak sabar ya? Oke, semua siap-siap, duduk yang rapi, duduk yang manis, gak ada yang jalan-jalan lagi ya. Semua fokus memperhatikan firman Tuhan hari ini. Oke, siap? Good semuanya. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang gadis kecil yang istimewa. Kenapa ya bisa disebut istimewa? Ayo, ada yang tahu kenapa? Ya betul, anak ini sangat rajin bekerja dan bekerja, membantu dan membantu, menolong sesamanya. Dan yang kedua, apa ya yang istimewa dari gadis ini? Nggak ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Nih, semuanya perhatikan. Yang istimewa dari gadis yang kakak mau ceritakan ini adalah dia berani. Coba semua bilang berani. Ya, berani apa kak? Berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan iman percayanya. Berani apa lagi? Berani bersaksi, menceritakan Tuhannya yang hebat. Kira-kira ada yang tahu nggak sekarang pertanyaan selanjutnya? Siapa ya gadis ini? Dia ternyata adalah seorang tawanan. Wah, ngeri banget kak, seorang tawanan. Iya, dia ternyata ditangkap oleh orang-orang Aram dari negerinya di Israel. Wow, kasihan sekali ya gadis ini. Dia jauh dari papanya, dia jauh dari mamanya, jauh dari saudara-saudaranya. Dia hanya sendiri dibawa oleh tentara-tentara Aram. Wah, kemana dia? Ternyata si gadis ini dibawa ke sebuah rumah di mana dia harus menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan. Iya, pelayan yang harus melayani, menolong dari seorang istri panglima. Adik-adik tahu nih siapa panglimanya? Seorang panglima yang terpandang, yang dihormati, yang disegani, yang hebat. Sampai raja aja sangat memperhatikan dan menyayangi dia. Tetapi, wah, ada yang menyedihkan nih dari panglima ini. Panglima ini walaupun terpandang, dia hebat, disebut tentara yang hebat, tetapi di firman Tuhan ini tercatat bahwa dia mengalami satu kesakitan. Dia mengalami sakit di dalam tubuhnya ini yang disebut dengan kusta. Ada bercak-bercak putih yang itu sangat menyakitkan dan itu tidak enak. Di Alkitab mencatat bahwa penyakit kusta itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Wah, kira-kira bagaimana ya dengan istri si panglima ini ya? Istri panglima ini pasti akan stres ya, pasti akan sedih melihat suaminya yang sakit. Nah, istimewanya dari pelayan ini, dia memiliki rasa yang mengasihi, memperhatikan si istri dari panglima ini. Wah, kasihan ya nyonya saya, setiap hari sedih, setiap hari gelisah, memikirkan suaminya.
saya harus menolong ini. Saya harus menolong. Oh iya, saya ingat. Di negeri saya ada seorang nabi yang dipakai Tuhan yang bisa menyembuhkan. Saya harus sampaikan nih sama nyonya saya, ya. Pada suatu kali sambil dia melayani nyonyanya, dia mengurus nyonyanya, menyisirkan rambutnya, dia bilang, "Nyonya, sekiranya tuanku mau menghadap nabi yang ada di Samaria, maka tuanku akan sembuh." Wah, hebat sekali ya gadis ini. Padahal ya, dia itu berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, termasuk si panglima dan istrinya ini. Wah, tapi dia berani loh bilang bahwa di negerinya sana atau di Samaria sana ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menolong dan menyembuhkannya. Wah, hebat sekali ya. Kok yakin ya dia bisa menyembuhkan? Kalau seandainya enggak gimana? Wah, bahaya nih bagi gadis ini. Bisa mungkin dibunuh, bisa mungkin dihukum. Wah, sangat mengerikan sekali. Tapi itulah yang kakak sebut gadis ini istimewa. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nama panglimanya? Ayo, dari tadi kakak nggak kasih tahu loh. Kakak cuma bilang kan, siapa yang tahu, siapa yang tahu. Sekarang kira-kira ada yang tahu nggak? Iya, hebat loh adik-adik semua. Wah, namanya adalah siapa? Naaman. Wah, disampaikanlah nih sama si istri Naaman kepada Naaman. Wah, kiranya ya kalau kamu mau pergi ke Samaria, maka ada seorang nabi di sana yang dipakai Tuhan yang mampu menyembuhkan kamu loh. Wah, masa? Oke lah, baik kalau begitu. Wow, singkat cerita, si panglima ini berusaha untuk pergi ke Samaria mencari siapa? Mencari nabi yang ada di sana yang katanya si gadis itu bisa menolong dia, menyembuhkannya. Wah, dengan senang hati dia pergi ke sana. Waktu sampai di depan pun pintu, tok 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 tok. Permisi, permisi, permisi. Dia berharap dia berjumpa dengan nabi ini. Wow, ternyata apa adik-adik? Waktu pintu dibuka, yang keluar bukan nabi yang dimaksud, tetapi pelayan atau pekerjanya yang keluar. Nah, pelayannya ini cuma bilang, "Nabi pesan, kalau kamu mau sembuh, kamu nih harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali." Wah, si panglima ini sangat heran, sangat kaget. Apa-apaan sih ya? Saya datang jauh-jauh hanya disuruh mandi di Sungai Yordan. Emang gak ada cara yang lain? Wah, dia sangat kecewa sekali. Udah Sungai Yordan itu juga nggak bersih-bersih amat. Kenapa aku suruh mandi di sana? Wah, dengan rasa kecewa, dengan rasa kesel, si Naaman ini pergi meninggalkan rumah sang nabi. Wah, sambil berjalan dia mengedumel, dia gelisah, dia kesel, ya. Dia bilang, "Wah, bagaimana aku harus suruh mandi di sungai yang kotor itu?" Tetapi pegawai-pegawainya atau pengawal yang mengikut dengan Panglima Naaman ini kasih tahu, jikalau nih nabi itu menyuruh Bapak untuk melakukan pekerjaan yang lebih sukar lagi dari hanya sekedar mandi, kira-kira Bapak ngikutin gak? Bapak akan lakukan gak yang lebih sulit dari itu? Dia pikir-pikir, bener juga ya, kalau seandainya aku disuruh lakukan yang lebih susah dari mandi, pasti aku juga akan lakukan sih, supaya aku sembuh, aku gak merasakan kesakitan lagi. Aduh, bener juga ya. Kalau begitu
Aku ikutin aja deh. Baik. Cuman mandi doang, cuman nyelam doang 7 kali. Aku coba deh. Nah, adik-adik, sebelum kakak teruskan ceritanya ya, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyi nih lagu tentang Naaman. Siapa yang bisa nyanyi dengan semangat ya? Yang belum bisa, kita belajar sama-sama. Oke, siap adik-adik semuanya? Oke, siap. Ayo kita belajar ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman, sembuhlah Naaman, sembuhlah Naaman. Yeay, hore, aku sembuh. Aku sembuh. Wow, ternyata Tuhan yang disampaikan oleh si pelayan saya itu benar-benar bisa menyembuhkan aku. Wow, aku harus pergi balik ke nabi itu. Ayo adik-adik, siapa nama nabi itu? Iya, Nabi Elisa. Tadi waktu di lagu kan udah ada ya. Naaman sakit kusta disuruh siapa? Nabi Elisa. Menyelamnya berapa kali? 7 kali. Di mana? Di sungai Yordan. Pada saat dia keluar yang ke-7 kali, wow, tangannya semua bersih. Ya, di Alkitab bilang seperti kulit anak-anak, seperti kulit bayi, bersih ya. Wow, dia senang sekali sekarang dia sudah tidak sakit lagi. Nah, si Panglima Naaman ini dia pergi balik ke rumahnya si Nabi Elisa dengan senang hati untuk kasih tahu bahwa dia sudah sembuh dengan membawa hadiah-hadiah. Wah, sampailah dia di rumah Nabi Elisa. Waktu dijumpai, bertemu dengan Nabi Elisa, saya sudah sembuh. Ini saya berikan hadiah-hadiahnya sebagai ucapan terima kasih. Tetapi ada yang keren yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Apa dia bilang? Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Wah, kalimat Nabi Elisa keren ya. Berarti benar-benar si Nabi Elisa mau menolong. Ya. Nah, sekarang adik-adik kita mau belajar. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Siapa yang menyembuhkan Naaman? Yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan. Wah, Tuhan yang dipercayai oleh si gadis kecil yang melayani di rumah si Naaman ini. Berani ya gadis kecil ini, walaupun dia tinggal di lingkungan, apa tadi kakak bilang? Di lingkungan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi dia tetap mempertahankan iman percayanya. Walaupun nih dia gak bisa beribadah seperti di negerinya yang harus beribadah di dalam bait Allah. Dia kan gak bisa karena di lingkungannya tidak ada orang-orang yang percaya Tuhan seperti yang dipercayai dirinya. Tapi dia tetap sukacita, dia tetap percaya bahwa Tuhannya hebat, bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang berkuasa. Makanya dia berani nih memberitahu kepada si istri Naaman dan yang disampaikan kepada si Naaman bahwa di negerinya dia ada Tuhan yang dipercayai oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan orang sakit. Nah, adik-adik, kita walaupun kita masih kecil nih, gak perlu kita sampai nunggu kita besar. Dari kita sekarang, baik adik-adik yang masih SD ini, kita juga bisa belajar seperti dari gadis kecil yang istimewa ini.
tetap bisa percaya kepada Tuhan walau apapun kondisi kita. Iya, jadi walaupun kondisi kita di tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang kita kenal, yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, nah sekarang adik-adik, kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan kita juga mau berdoa kepada Tuhan biar Tuhan Yesus tolong kita. Dan kita juga mau nih memberitakan dan menyaksikan kabar baik, kabar kebenaran, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, ya, yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita, yang bisa menyembuhkan kita dari sakit. Wah, hebat sekali lah Tuhan kita yang kita sembah. Oke adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Oke, semua siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang seorang gadis yang sangat setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kami satu-satunya, Juru Selamat di dalam setiap hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun yang kami hadapi, kami mau tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik tahu bahwa cerita kita ini ada di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Nanti adik-adik bisa baca ya cerita yang lebih lengkapnya lagi. Oke, saat ini kakak mau kasih tahu nih super ayat kita. Ada di mana ya? Ayo siap-siap. Siap-siap. Yang baca Alkitab boleh ya, kakak ambil dulu ya. Nah, ada di dalam Yohanes 15 ayat 12. Ayo, kakak tunggu nih yang mau buka Alkitabnya. Super ayat kita atau ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Sudah siap semua? Kita baca sama-sama ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita ulang sekali lagi ya. Super ayat ada di Yohanes 15 ayat yang ke-12. Adik-adik sendiri? Iya, kakak ulang lagi ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iya, itu super ayat kita hari ini. Dan ini nih super kebenaran kita. Pakai gerakan ya semuanya. Yuk, siap tangannya. Walaupun aku kecil, aku istimewa di mata. Matanya gini ya gerakannya. Tuhan. Sekali lagi ya. Apa super kebenaran kita hari ini adalah walaupun aku kecil, aku istimewa di mata. Siapa? Bilang yang kencang. Tuhan. Ye. Adik-adik semua hebat loh. Kakak-kakak sekolah minggu senang banget. Adik-adik memperhatikan dari puji-pujian sampai firman Tuhan, bahkan sampai aktivitas dan semuanya adik-adik ikutin semua. Keren. Oke deh. Sampai jumpa di cerita kakak selanjutnya. Bye. Hai adik-adik, udah denger kan tadi cerita firman Tuhan? Tentang apa ayo? Nah betul, tentang pelayan Naaman. Nah makanya hari ini kakak mau ajak kalian untuk mewarnai gambar pelayan Naaman. Apa sih alat-alat yang dibutuhkan? Ini ada gambar, kalian bisa download gambar ini, nanti dikirim lewat grup WhatsApp. Terus ada pensil warna,
ada karton, gunting, dan juga lem. Pertama-tama kita warnai dulu ya semua gambar ini. Nah, ini dia hasil mewarnai dari kakak. Kakak yakin Nadia pasti bisa mewarnai lebih bagus ya. Langkah selanjutnya kita gunting mengikuti garis-garis ini. Nah, kalau sudah gambar tergunting seperti ini, kita lem bagian belakang gambarnya. Lalu kita tempelkan ke karton. Nah, kalau kartonnya masih ada sisa, kalian bisa tulis di sini super kebenaran dan super ayat kita ya. Kakak tunggu hasil dari kalian dan jangan lupa untuk kirim ke grup WhatsApp sekolah minggu kita. Dadah. Kita sudah di akhir ibadah nih adik-adik. Siapa yang udah ikut mewarnai tadi? Yuk, jangan lupa share ya hasil karya kalian semua yang keren-keren itu beserta aktivitas kalian hari ini. Nah, kalian bisa share lewat grup WhatsApp yang ada di sini. Dan kalian juga bisa tag di Instagram kalian masing-masing dengan hashtagnya @abijulteam. Nah, untuk jadwal komsel kalian juga bisa lihat nih di bawah ini. Bagi adik-adik yang belum ikut komsel, ayo gabung ikut komselnya. Karena komsel ini kita bisa berbagi cerita, bisa sharing satu sama lain, dan bisa saling mendoakan juga. Jangan sampai kelewatan nih adik-adik. Oke, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang telah Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah membantu kami di dalam sharing, aktivitas, dan games ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberikan dampak bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan kembali beraktivitas di rumah kami masing-masing. Biar Kau pimpin aktivitas kami kembali di rumah kami masing-masing. Biar nama-Mu tetap boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami kembali di minggu yang akan datang untuk kami boleh sama-sama memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.